Poin yang kedua, wal mandubu. Mandub. Lughatan secara bahasa artinya al-mad'u. Yang dipanggil. Yang diseru. Yang diajak. Al-mad'u. Nah, itu secara lughah. Wastilahan. Adapun secara istilah sama dengan pengertian wajib. Ya, definisinya sama dengan definisi wajib. Cuman bedanya bahagian belakang. Jadi yang dimaksud dengan al-mandub ma amara bihi syari'u. Apa yang diperintahkan oleh syariat. Dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah. Apa yang diperintahkan syariat berarti keluar dari definisi ini apa? Fadilah. Apa yang diperintahkan oleh syariat. Yang tidak termasuk dalam definisi ini apa? Yang tidak diperintahkan. Apa saja yang tidak diperintahkan? Makruh. Haram. Dua saja. Makruh haram. Sabit. Mubah. Mubah ya akhi. Mustahab diperintahkan. Cuman tidak diharuskan. Perhatikan itu. Jadi mustahab termasuk yang diperintah. Cuman tidak diharuskan. Jadi kalau kita mengatakan ma'amara bisyari'. Apa yang diperintahkan oleh syariat. La ala wajhil ilzam. Tapi tidak dengan diharuskan. Ya. Atau bentuk lain ala sabilil afdaliyah. Ya. Dengan cara yang untuk mencari yang lebih afdal. Begitu. Nah itu namanya apa? Mandub atau sunnah atau mustahab. Naam. Karrawatib seperti apa? Salat sunnah rawatib. Ba'da zuhur, qabla zuhur, ba'da al-maghrib, wa ba'da al-isya, qabla al-fajr. Nah, sunnah-sunnah rawatib atau sunnah yang lainnya. Puasa sunnah, Senin Kamis, dan seterusnya. Fa kharaja biqaulina, maka keluarlah dari apa yang kami sebutkan, dari definisi kami, ma amara bihi syari'. Apa yang diperintahkan oleh syariat keluar daripadanya yang tidak diperintahkan. Apa saja yang tidak diperintahkan? Al-muharram, al-makruh, wal-mubah. Haram jelas tidak diperintahkan, bahkan dilarang. Makruh juga dilarang. Mubah tidak diperintahkan. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dari perkataan kami la ala wajhil ilzam, tidak dengan cara diharuskan. Maka keluar apa? Yang diperintahkan dan diharuskan. Apa itu? Al-wajib. Tidak termasuk. Nah. Fahimtum ya ikhwan? Baik. Jadi itu definisi al-mandub. Jadi beda sedikit saja. Kalau wajib ala wajhil ilzam. Kalau sunnah la. Tambah la. La ala wajhil ilzam. Bukan karena diharuskannya. Wal mandub. Sekarang hukumnya. Apa hukum orang yang mengerjakan sunnah. Ataukah orang meninggalkan mustahab. Yuthabu fa'iluhu imtithalan. Diberi pahala orang yang mengerjakannya karena imtithal. Nah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan syariat. Sebab terkadang seorang secara zahir dia mengamalkan amalan sunnah tapi bukan karena melaksanakan perintah syariat. Contoh misalnya puasa di hari Senin.
Puasa Senin Kamis. Nah, puasa Senin Kamis adalah merupakan suatu amalan yang dianjurkan, disunnahkan. Nah, tapi kalau misalnya ada seorang yang tidak makan, tidak minum, yakni dia berpuasa pada hari Senin. Kenapa dia tidak makan, tidak minum? Karena mogok makan, mogok minum. Karena BBM dinaikkan. Berarti dia mengamalkan amalan sunnah, tapi bukan karena imtithal, tapi karena demo. Nah, ini tidak termasuk. Ya, bahkan dosa yang demikian. Naam. Wala yu'aqabu tarikuhu, dan tidaklah disiksa orang yang meninggalkannya. Itu asal hukum. Orang yang tidak mengamalkan sunnah, ya, tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Tapi bukan berarti bahwa ini hukum secara mutlak. Sebab terkadang seorang tercela di saat dia meninggalkan sunnah, meninggalkan yang apa yang Rasulullah SAW senantiasa mengamalkannya, seperti rawatib misalnya, atau seperti meninggalkan sunnah sebelum sholat fajar 2 rakaat. Nah, itu tercela orang melakukannya. Ataukah meninggalkan sholat witir, tercela orang meninggalkannya, walaupun pada asal hukumnya sunnah. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang seorang selalu meninggalkan sholatul witir, apa kata beliau? Innahu rajulun fasiq. Dalam riwayat yang lain, huwa rajulus su. Dia orang yang jelek, orang jahat, laki-laki yang fasik. La tuqbalu syahadatuhu, tidak diterima syahadatnya, persaksiannya. Menjadi tercela. Padahal dia meninggalkan yang sunnah. Nah, maka ini perlu difahami ya kawan, bahwa istilah tidak disiksa orang yang meninggalkannya tidak secara mutlak. Bahwa terkadang tercela seorang kalau selalu meninggalkan yang menjadi rawatib, yang senantiasa Rasulullah SAW mengamalkannya. Wa yusamma sunnatan, dan juga diberi nama ini sunnah, ya, nama-nama lain dari mandub. Wa masnunan, juga diberi nama masnun, mustahabban, juga diberi nama naflan. Apalagi ya kawan? Nafilatan. Apalagi? Tatawu'an. Ya. Juga diberi nama tatawu'an. Nah, itu nama-nama yang lain. Jadi kalau antum mendapatkan nama itu, maknanya sama, yaitu mustahab. Kembali kepada hukum yang tadi. Yang ketiga, wal muharramu lughatan al mamnu'. Yang ketiga, yang diharamkan. Al muharram. Secara bahasa yang dimaksud dengan al muharram adalah al mamnu', yang terlarang, yang tercegah. Ya. Itu secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, manaha anhu syari'u, apa yang dilarang oleh syariat. Apa yang dilarang oleh syariat. Berarti yang tidak termasuk dalam definisi apa? Yang tidak dilarang. Apa saja yang tidak dilarang? Hah? Wajib, itu diperintah malah. Apalagi? Sunnah, apalagi? Mubah juga, tidak dilarang. Nah, apa yang dilarang oleh syariat ala wajhil ilzam, yang larangannya bersifat harus, diharuskan. Larangan itu tegas,
Maka perkataan beliau ala wajhil ilzam, suatu yang diharuskan, keluar darinya apa? Yang dilarang tapi tidak dihaluskan larangan itu, tidak ditegaskan, yaitu apa? Makruh. Karena makruh juga dilarang. Cuman larangannya tersebut tidak sampai pada tingkatan tegas. Naam. Ala wajhil ilzami bitar. Nah, begitu maksudnya. Jadi apa yang dilarang oleh syariat dengan cara diharuskan untuk meninggalkannya. Bukan diharuskan untuk mengerjakan. Tapi untuk meninggalkannya. Maka beliau tambah. Ala wajhil ilzam bitarki. Dalam hal meninggalkan. Kalau perintah bil fi'li bil amal. Untuk dikerjakan. Kalau ini ditinggalkan. Seperti ka'uquqil walidain. Seperti durhaka pada orang tua. Syirik, minum khamr, berjudi, riba, dan lain sebagainya. Fa kharaja biqaulina, maka keluarlah dari perkataan kami manaha anhu syari'u, apa yang dilarang oleh syariat, yaitu yang tidak dilarang. Seperti al-wajib, wal-mandub, wal-mubah. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dari perkataan kami ala wajhil ilzami bitarki, dengan cara yang diharuskan untuk ditinggalkan, yaitu al-makruh, tidak termasuk. Karena makruh walaupun dilarang tapi sifatnya tidak diharuskan untuk ditinggalkan. Nah, tidak ditegaskan begitu. Ini definisinya. Jadi berdekatan aja definisi di sini masing-masing dari hukum-hukum tersebut. Hukumnya wal muharram, hukumnya ya kebalikan dari apa? Wajib. Yuthabu tarikuhu imtithalan. Diberikan pahala bagi orang yang meninggalkannya karena mengharapkan keridhaan Allah, karena melaksanakan perintah Allah. Karena terkadang ada orang yang meninggalkan suatu perbuatan haram karena ya memang tidak senang, ya kan? Nah ini enggak dapat pahala. Nah, ya. Kenapa kamu tidak berjudi? Tidak punya uang. Gimana? Oh berarti kalau punya uang apa? Dia berjudi. Dia meninggalkan haram, ya. Tapi bukan karena melaksanakan perintah Allah. Hanya karena tidak punya uang. Kenapa kamu tidak minum khamr? Khamr sekarang mahal. Tidak punya uang untuk beli khamr. Nah ini tidak termasuk. Yang mendapatkan pahala kalau dia meninggalkannya imtithalan. Wa yastahiqul iqaba fa'iluhu, dan berhak untuk mendapatkan siksa bagi pelakunya. Sebab terkadang siksaan itu pun tidak dikenakan padanya disebabkan karena dia mempunyai uzur misalnya. Atau tidak tahu itu terlarang. Tidak tahu itu diharamkan. Maka dia mempunyai uzur. Wa yusamma, dan juga nama lain dari haram, mahzuran. Jadi namanya muharram. Kemudian juga diberi nama mahzurat, yang terlarang. Au mamnu'an. Mamnu' juga terlarang. Atau haraman, ya. Nah, ini nama-nama dari lafaz yang menunjukkan haram. Tayyib ilahuna ikhwan. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu hafizakumullah.